Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Pradana Purwasega, mahasiswa dari Universitas Nias, semester 1, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan membuat video pidato untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Yanida Bulele. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan pidato mengenai sebuah buku yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi dikenal seluruh jutaan pembacanya di berbagai negara. Buku tersebut adalah Laskar Pelangi, karya dari Adria Hinata. Mengapa saya memilih buku ini? Karena Laskar Pelangi ini adalah bukan hanya sekedar novel, tapi buku ini adalah potret kehidupan bahwa harapan yang dapat tumbuh bahkan dari tempat yang paling sederhana. Bagi siapapun yang membaca, kisah ini memberi energi, motivasi, dan makna bahwa mimpi adalah hak semua manusia. Hadirin sekalian, buku Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gotong, sebuah sekolah kecil yang hampir tutup karena kekurangan murid. Walaupun fasilitas sekolah sangat terbatas, bahkan bangunannya hampir roboh, anak-anak itu tetap datang dengan semangat yang luar biasa. Di sekolah itu mereka bertemu dengan dua guru hebat, Bu Mus dan Pak Harfad, yang mengajar dengan ketulusan, bahkan bukan karena gaji atau terhadap pendidikan, tetapi karena cinta terhadap pendidikan. Melalui karakter-karakter ini kita belajar bahwa pendidikan yang sejati bukan soal gedung mewah, tetapi soal hati yang tulus, semangat yang besar, dan keberanian untuk bermimpi. Hadirin yang berbahagia, apa yang membuat Laskar Pelangi begitu istimewa hingga menjadi salah satu novel paling laris di Indonesia atau di negara? Jawabannya sederhana, karena buku ini jujur, mengharukan, dan dekat dengan kehidupan nyata. Andrea Hirata menggambarkan betapa kerasnya hidup, namun saat yang sama ia menunjukkan keindahan perjuangan. Anak-anak dalam cerita ini tidak punya uang, tidak punya fasilitas pendidikan yang layak, bahkan tidak punya jaminan masa depan. Tetapi satu hal yang mereka punya adalah keberanian untuk bermimpi. Mereka percaya bahwa keadaan sulit bukan alasan untuk menyerah. Contohnya tokoh Lintang, seorang anak jenius yang harus menempuh perjalanan belasan kilometer untuk ke sekolah, melalui hutan, sungai, dan bahkan risiko bertemu buaya. Tetapi karena cinta pada ilmu, ia tidak pernah absen. Kisah seperti ini membuat kita bertanya, jika anak seusia itu bisa begitu gigih, mengapa kita yang hidup lebih nyaman sering menyerah dan dengan hal-hal kecil? Hadirin yang saya hormati, selain mengajarkan ketekunan, buku ini juga menanamkan nilai persahabatan. Ikal, Lintang, Maha, dan teman-temannya saling menopang. Mereka tertawa bersama, gagal bersama, dan menang juga bersama. Pesan ini sangat relevan bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan teman yang mendukung dan lingkungan yang positif untuk berkembang. Tidak hanya itu, Laskar Pelangi juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesempatan pendidikan. Buku ini membuka mata kita bahwa masih banyak anak Indonesia yang berjuang untuk sekedar bisa bersekolah. Dan dari sana kita diingatkan untuk lebih bersyukur atas fasilitas yang kita miliki. Hadirin sekalian, salah satu kekuatan terbesar sebuah buku adalah kemampuannya untuk mengubah cara pandang seseorang. Setelah membaca Laskar Pelangi, banyak orang mulai melihat pendidikan bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kesempatan yang luar biasa. Banyak juga yang menyadari bahwa kehidupan sederhana bukan alasan untuk bermimpi. Ini adalah keajaiban sebuah buku. Buku mampu membawa kita ke dalam kehidupan orang lain, mengajarkan kita empati, membuka arah atau tujuan hidup seseorang, dan Laskar Pelangi adalah salah satu buku yang mampu melakukan itu. Hadirin yang saya banggakan, di tengah era gadget ini dan arus informasi instan, mari kita tidak melupakan kekuatan membaca.
Buku memberikan pengetahuan yang lebih mendalam, nilai yang lebih kuat, dan pemahaman yang lebih kaya dibanding sekedar cuplikan di sosial media. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk kembali membiasakan diri, carilah buku yang menyentuh hati, yang menggerakkan pikiran, dan yang membangkitkan semangat. Dan Laskar Pelangi dengan segala pesan moral dan kehangatannya adalah salah satu buku terbaik memulainya. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin mengulang satu pesan penting dari buku ini. Mimpi tidak mengenal status sosial, mimpi adalah milik semua orang, siapapun dan dimanapun. Semoga kita terinspirasi untuk terus bermimpi dan berjuang seperti anak-anak dalam Laskar Pelangi. Demikian pidato ini saya sampaikan. Selamat siang.